Oke, sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas di nomor 6 terkait dengan limit X mendekati 0. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana untuk limit yang nilainya itu X mendekati tak hingga. Nah, kayak gimana? Nah, nanti kita akan coba lihat dulu ya. Di sini ada bentuk tak tentu. Kemudian di sini bentuk tak tentunya itu kan berbentuk pecahan ya atau rasional. Yang kedua di sini bentuk tak tentu dengan pengurangan gitu. Nah, sekarang coba kita lihat dulu untuk bentuk tak tentu yang berbentuk pecahan. Nah, di sini misalkan ada suatu fungsi yang di atas di sini ya. Di sini ada suatu persamaan, yang di bawah juga ada suatu persamaan. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, untuk pangkatnya, pangkatnya di sini kan X pangkat N, ya kan? Kemudian yang di bawahnya ini X pangkat M. Nah, kita lihat di sini. Nah, ketika N-nya ini itu lebih kecil dari M, jadi di sini N-nya lebih kecil dari M, maka hasil limit X mendekati tak hingganya itu bernilai 0. Oke. Ketika ini lebih kecil dari pangkat yang di bawahnya, maka hasil limit tak hingganya itu sama dengan 0. Jadi contoh misalkan di sini saya punya fungsi kayak gini, limit ya, limit X mendekati tak hingga, terus di sini tuh X pangkat 4 dikurang 2 gitu kan, dibagi sama yang di bawah ini misalkan X pangkat 6 ditambah 3 ditambah 2, boleh deh 2x gitu. Nah, kita lihat di sini pangkatnya. Pangkatnya di sini itu kan lebih kecil kan. Di sini 4, di bawahnya 6. Nah, kalau kita nemuin yang pangkatnya yang di atas ini lebih kecil, maka hasilnya pasti udah jelas 0. Kayak gitu. Kemudian yang kedua nih, bentuk yang kedua, ketika pangkatnya ini itu sama dengan pangkat yang di bawahnya, jadi pangkat pembilang itu sama dengan pangkat penyebut, maka tinggal kita ambil koefisiennya aja. Jadi tinggal kita ambil angka di depannya. Kayak gitu. Contoh, misalkan saya punya gini, limit X mendekati tak hingga, terus fungsinya itu misalkan X pangkat 5 ditambah 2X dibagi sama X pangkat 5 ditambah dengan 3X. Nah, di sini kita lihat ya, koefisien di sini itu sebenarnya ada angka satunya. Di sini tuh ada angka 1. Di sini juga ada angka 1 sebenarnya, cuman nggak ditulis gitu. Nah, ini hasilnya otomatis sudah kita bisa ambil ya, 1 dibagi 1. Jadi hasilnya sama dengan 1. Contoh lain, misalkan kayak gini, limit X mendekati tak hingga, kemudian di sini tuh fungsinya X pangkat 3 ditambah 2 misalkan. Terus di sini X pangkat 3, 2X pangkat 3 ya, ditambah dengan 3. Sama dengan, nah di sini, ini kan sebenarnya ada angka satunya, cuman nggak ditulis ya kan. Terus di sini ada angka 2 nih. Karena pangkatnya ini sama, yang kita ambil tinggal koefisiennya aja. Jadi 1/2. Kayak gitu. Kemudian yang aturan yang terakhir di sini, ketika pangkat tertingginya ini, pangkat pembilangnya itu lebih besar daripada pangkat penyebut, maka secara otomatis kita bisa mendapatkan hasil limitnya itu adalah tak hingga gitu. Contohnya, misalkan kayak gini, limit X mendekati tak hingga, fungsinya kayak gini, X pangkat 5 ditambah 2X gitu kan, dibagi sama X pangkat 3 gitu, ditambah 5X kayak gitu. Nah, kita lihat pangkatnya. Pangkat yang di atas ini kan lebih besar daripada pangkat yang di bawah. Maka hasilnya adalah tak hingga. Kayak gitu. Nah, terus juga untuk bentuk yang kayak gini. Nah, di sini jika yang ininya itu angkanya lebih kecil dari si P, maka hasil limitnya itu minus tak hingga. Kemudian ketika nanti si A-nya ini itu sama dengan si P, maka kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Jadi B yang ini dikurang dengan Q, ya kan? Dibagi sama 2 akar A-nya kita pangkatkan. Kita akarkan maksudnya. Jadi A-nya kita akarkan. Kemudian yang ini jika A-nya, A yang ini, itu lebih besar daripada P, maka hasilnya adalah tak hingga. Kayak gitu. Nah, ini adalah cara cepatnya ya teman-teman. Cuma nanti kita nggak akan menggunakan cara cepat ini. Cara cepat ini nanti kita gunakan untuk mengecek apakah jawaban cara panjang kita itu benar atau salah gitu. Nah, sekarang coba kita masuk aja ke soalnya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita udah belajar ya tadi ya, kita lihat pangkatnya. Pangkatnya di sini kan pangkat 1. Di sini juga pangkat 1 nih. Karena sama pangkatnya, kita ambil koefisiennya kan. Koefisiennya kan di sini kan ada 1, angka 1, cuman nggak ditulis. Di sini juga ada angka 1, cuman nggak ditulis. Jadi hasilnya di sini tuh 1/1 sama dengan
1 kayak gitu. Cuman kita nggak akan menggunakan cara cepat kayak gini. Kita akan coba belajar menggunakan cara panjangnya ya. Jadi coba kita jawab. Yang A itu limit X mendekati tak hingga dari fungsinya itu X dibagi dengan X dikurang 4. Nah, cara panjangnya adalah dengan kita mengalihkan dengan pangkat tertingginya ya. Jadi kita kalikan dengan pangkat tertingginya. Jadi di sini kita kali. Nah, di sini kita kali dengan 1 per X. Kayak gitu. Terus kita bagi juga dengan 1 per X. Jadi supaya sama ya, kalau yang di atas ini kita kali dengan 1 per X, yang di bawah kita kali dengan 1 per X. Kayak gitu. Jadi kita ikutin gitu pangkatnya ini. Jadi ini kan pangkat 1 nih. Jadi di sini pangkat 1. Nanti kalau ininya pangkat 2, berarti di sini pangkat 2, yang di bawah di sini pangkat 2 gitu. Cuman karena di sini X aja atau pangkat 1, jadi kita bagi dengan 1 per X. Jadi ini bisa saya hapus kayak gini. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan ya ke bawah, jadi kita kali ya, ini kita kali ke sini ya, terus juga ini kita kali ke sini, ke X, terus ini kita kali ke sini. Nah, hasilnya gimana nih? Jadi hasilnya kayak gini. Jadi limit X mendekati tak hingga di sini. Jadi di sini X dikali 1 per X, jadi kita bisa tulis X dibagi 1 per X, kayak gitu ya. Yang ini kita kali ke sini, dibagi dengan yang ini kita kali ke sini jadinya X per X, ya kan? Terus dikurang sama yang ini itu 4 per X kayak gitu. Nah, di mana di sini bisa kita coba jabarin lagi limit X mendekati tak hingga. Nah, di sini X dibagi X itu kan hasilnya 1 ya kan. Yang ini X dibagi X hasilnya 1. Kita bagi dengan yang ini X dibagi dengan X hasilnya 1 dikurang dengan 4 per X. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini saya punya catatan ya. Jadi catatannya adalah kalau ada suatu angka dibagi dengan tak hingga, itu hasilnya adalah 0. Kayak gitu. Nah, jadi di sini tinggal kita masukin nih. Jadi di sini 1 ya kan, dibagi sama yang di bawahnya 1 dibagi dengan 4. Di bawahnya ini X ya kan. X-nya itu adalah mendekati tak hingga. Berarti kita tulis tak hingga kayak gini. Jadi di sini sama dengan 1 dibagi dengan yang ini tuh 1 dikurang yang ini 1 dikurang dengan 4 dibagi tak hingga. Berdasarkan yang ini, angka dibagi tak hingga hasilnya adalah 0 gitu. Berarti di sini sama dengan ya 1 per 1 sama dengan 1. Kayak gitu. Jadi cara panjangnya itu kayak gini. Kayak gitu. Jadi hasilnya sama aja gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang B ya. Nah, yang B, coba teman-teman perhatikan. Dari pangkatnya aja kita bisa melihat bahwa yang ini penyebut ya kan. Ini pembilang maksudnya. Ini pembilang, ini penyebut. Nah, kita bisa lihat ya bahwa pangkatnya pembilang itu lebih kecil dari pangkatnya si penyebut ya kan. Kalau kita lihat di sini, kalau pangkatnya itu pangkat yang di atas ini lebih kecil dari pangkat yang di bawah, hasilnya adalah 0. Kayak gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini kan 2 lebih kecil dari 4. Jadi hasilnya adalah 0 kayak gitu. Nah, cuman lagi-lagi kita nggak akan pakai cara cepat yang kayak gini. Kita akan coba cek menggunakan cara panjang ya. Nah, sekarang kita coba tulis ulang soalnya dulu di sini limit X mendekati tak hingga. Kemudian di sini itu kita tulis soalnya 2X pangkat 2 dikurang dengan 3X ditambah dengan 5 dibagi dengan X pangkat 4 dikurang 2X ditambah dengan 1. Nah, sama dengan cara yang A, jadi kita kali dengan pangkat tertingginya. Jadi di sini kita kali dengan, nah pangkat tertingginya itu di sini kan 4 ya kan. Berarti kita kali dengan 1 per X pangkat 4. Dibagi dengan 1 per X pangkat 4 juga gitu ya, biar adil ya kan. Nah, sekarang ini tinggal kita masukin aja, kali masuk ke dalam ya. Jadi kalau kita kali masuk, nanti kayak gini bentuknya, limit X mendekati tak hingga. Jadi yang ini kita kali dengan ini, itu hasilnya adalah 2X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 4. Kemudian dikurang dengan yang ini, itu 3X dibagi dengan yang ini X pangkat 4. Kemudian yang ini itu 5 dibagi dengan X pangkat 4. Kemudian dibagi, nah yang ini ya dibagi ini kan. Kemudian yang bawahnya nih, X pangkat 4 dikali dengan 1 per X pangkat 4. Jadi kayak gini.
X pangkat 4 per X pangkat 4. Kemudian yang ini 2X dikali dengan 1 per X pangkat 4. Jadi kayak gini. Kemudian yang ini ditambah dengan 1 per X pangkat 4. Nah, setelah itu, di sini tuh ada yang bisa kita sederhanakan lagi, teman-teman. Jadi di sini limit ya, X mendekati tak hingga. Nah, di sini tuh berarti kan bisa kita bagi ya. Jadi ini kita bagi dengan yang ini. Jadi di sini tuh 2 per, di sini X pangkat 2 ya kan. Kemudian dikurang dengan yang ini itu kita coret dengan yang ini jadi 3 ya kan. Jadi 3 per X pangkat 3. Kemudian ditambah dengan 5 per X pangkat 4 yang ini. Kemudian yang bawahnya ini bisa kita ini ya bagi ya jadi 1 kurang dengan ini bisa kita coret ini jadi 3 ya kan. Jadi 2 per X pangkat 3 kemudian ditambah dengan yang ini itu 1 per X pangkat 4. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ya tak hingganya ke dalam sini. Jadi kalau kita masukkan ya kan limit X mendekati nggak usah kita tulis lagi ya. Jadi sama dengan kita masukin ke dalam sini tak hingganya. Jadi kayak gini, 2 dibagi dengan tak hingga gitu kan. Dikurang 3 dibagi dengan tak hingga. Ditambah dengan 5 per tak hingga. Di sini pangkat 4 ya. Pangkat 4, di sini pangkat 3, di sini pangkat 2. Dibagi dengan 1 dikurang dengan 2 dibagi tak hingga pangkat 3. Kemudian ditambah dengan 1 per X 1 per tak hingga ya, tak hingga pangkat 4 sama dengan. Nah, ingat bahwa angka dibagi tak hingga. Jadi kalau tak hingga ya, tak hingga dipangkatkan berapapun hasilnya tetap tak hingga. Oke, tak hingga dia pangkatkan berapapun hasilnya tak hingga gitu ya. Jadi di sini tuh bisa kita tulis bahwa 2 dibagi tak hingga itu kan hasilnya berapa? 0 ya kan. Kemudian dikurang dengan 3 dibagi tak hingga hasilnya 0. 5 dibagi tak hingga, hasilnya 0 juga. Gitu. Dibagi dengan 1, kemudian dikurang dengan 2 dibagi tak hingga, 0. Tambah dengan 1 dibagi tak hingga, 0 juga. Gitu. Jadi di sini sama dengan 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Kayak gitu. Jadi terbukti bahwa untuk yang B ini hasilnya adalah 0. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang C ini gampang banget ya. Jadi pangkatnya ini sama nih. Kalau pangkatnya sama, tinggal kita ambil koefisiennya di sini. Nah, koefisiennya di sini apa nih? 1 di sini tuh 5 ya kan. Jadi jawabannya adalah 1 per 5. Kayak gitu. Kalau teman-teman nggak percaya, silahkan teman-teman coba ya menggunakan cara panjang. Ya kan? Teman-teman coba menggunakan cara panjang. Kemudian yang D ini kita lihat ya. Yang D ini kita lihat pangkat tertingginya yang di bagian pembilang itu kan yang ini kan. Pangkat tertingginya kan di sini ya. Kemudian yang ini juga pangkat tertingginya yang ini. Nah, kalau kita nemuin bentuk yang kayak gini, kita lihat ya bahwa di sini pangkatnya sama ya kan. Di sini X aja, di sini juga X aja gitu kan. Jadi yang kita ambil adalah koefisiennya. Koefisiennya di sini 2 ya kan. Yang di bawah ini koefisiennya minus 4. Jadi jawabannya adalah minus 1 per 2. Kayak gitu. Oke, nah kemudian untuk yang E. Nah, yang E gimana nih? Yang E. Nah, yang E gampang juga ya, teman-teman. Jadi yang E ini kita lihat. Di sini kan pangkatnya sama nih. Pangkatnya sama itu kan. Jadi yang kita ambil koefisiennya. Yang kita ambil koefisiennya. Nah, di atas ini itu kan minus 1 ya kan. Yang di bawah minus 2. Jadi jawabannya adalah 1 per 2. Kayak gitu. Nah, silahkan teman-teman coba cari ya. Silahkan teman-teman coba cari. Kemudian di sini itu yang ini. Nah, yang ini itu kita bisa lihat bahwa di sini kan ini kan A ya. Jadi di sini itu A, ya kan? Ini A, ini itu kita lihat yang ini A, B, C ya. Berarti ini P, Q, R ya. Nah, di sini A, di sini B, di sini P, di sini Q ya. Nah, kita lihat ya. Di sini kan A dan P-nya itu bernilai sama ya kan. Di sini A-nya 2, P-nya juga 2 ya kan.
Jadi coba kita lihat di sini. Di sini A-nya itu kalau A sama P-nya itu sama, berarti kan yang ini kan. Nah, kalau kita nemuin bentukannya itu sama kayak gini, berarti kita pakai cara yang ini. Kayak gitu. Nah, coba kita cari dengan menggunakan B minus Q 2 akar A. Nah, gimana nih? Jadi di sini sebelumnya, di sini tuh B ya. Jadi yang ada X-nya itu dianggap B. Jadi di sini tuh bukan B, tapi ini tuh adalah C ya kan. Jadi bisa kita tulis yang ini tuh adalah C ya. Yang ini tuh C karena dia nggak ada X-nya. Ya kan? Nggak ada X-nya. Kalau yang B nih, kalau teman-teman lihat B itu kan ada X-nya. Yang C itu nggak ada gitu. Berarti kita anggap sebagai C yang tadi. Kemudian juga Q di sini tuh ada X-nya. Kalau nggak ada X-nya berarti dia dianggap R. Kayak gitu. Berarti di sini itu adalah R. Nah, karena di sini itu A itu sama dengan P, maka kita menggunakan rumus yang tadi ya. Yang L itu sama dengan B minus Q dibagi dengan 2 akar A. Kayak gitu. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini B-nya itu nggak ada gitu. B-nya itu adalah 0. Kemudian Q-nya juga di sini nggak ada. Berarti Q-nya adalah 0 juga gitu. Dibagi dengan 2 akar A-nya adalah 2 ya kan. Sini 2. Berarti di sini adalah 0 dibagi dengan 2 akar 2. Hasilnya sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi di sini hasilnya adalah sama dengan 0. Kayak gitu. Oke. Mungkin itu aja dulu untuk pembahasan kita terkait dengan limit X mendekati tak hingga ya. Kalau teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, silahkan teman-teman tanya aja di kolom komentar. Saya tutup untuk video soal nomor 7. Sampai jumpa di soal nomor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.